Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kita baca surat Al-Fatihah dulu. Biridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati Rasulullah min salih wa ala min salihun. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi kiram wa syahadu wa sadiqin. Khususan sallallahu Syekh Muhammad bin Sya'rabi rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi ad-darain. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Walladhi wa dialah alladhi dat yang khalaqa kamu ciptakan sebab alladhi lakum bagi kalian ma ing apa saja barang fil ardi kang ing dalam bumi jami'an halis kabehane. Sumastawa kemudian dia naik ila sama menuju langit fasawwahunna sab'a samawat lalu dia menyempurnakan langit itu sab'a samawat 7 langit. Wa bi kulli syai'in alim wa ta'ala dia bi kulli syai'in kelawan segala sesuatu iku alimun maha mengetahui. Yudzakiruna Allah mengingatkan pada kita sapa Allah Subhanahu wa taala fi hadhihi ayah ing dalam ayat ini annahu ing satungune Allah iku huwa ya Allah alladzi dzat khalaqa kam ciptakan sapa alladzi ma ing barang fil ardi kang ing dalam bumi jami'an halis kabehane. Ayat ini secara teks menjelaskan bahwa apa saja yang di bumi semuanya diciptakan oleh Allah. Itu teksnya. Wa qad ja'at hadhihi ayah ba'da qouli ta'ala sungguh telah datang hadil ayat ini ba'da qoulihi ing dalam sawise firman Allah yaitu fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum al-ayah. Untuk apa? Litalfitana agar ayat itu memalingkan kita ila annama fil ardi menuju maring setuhune apa saja ma fil ardi kang ing dalam bumi kullahu yasal kabene ma itu milkun milik dimiliki lillahi bagi Allah jalla jalaluh, itu adalah milik Allah. Wa annana dan sesungguhnya kita la namliku iku orang memiliki sapa kita syai'an yang segala sesuatu illa malakiyatan muaqqatatan kecuali malakiyah muaqqatah kecuali penguasaan yang bersifat sementara. Jadi artinya secara lahir orang bisa dikatakan oh siapa yang berkuasa itu dia yang menguasa. Situ itu dia berkuasa. Manusia bisa saja punya kekuasaan dalam waktu terbatas. Itu namanya sesungguhnya kita tidak bisa memiliki sesuatu kecuali malakiyah atau mulkiyah. Kalau mulkiyah itu kekuasaan, mulkiyatan muaqqatatan yaitu kekuasaan yang terbatas. Wa annama dan sesungguhnya apa saja lana bagi kita fit dunia ing dalam dunia iku saya siru bakal jadi apa mali ghairina bagi selain kita. Wah kata begitu seterusnya. Artinya apa-apa yang kita miliki sekarang ini itu kemarin milik orang lain. Sehingga menungso itu hanya bisa ngakoni tok. Iku nggonku, itu milikku. Ben mati enggak jadi miliknya. Apa yang sekarang kita tempati itu kemarin ditempati oleh orang lain. Begitu seterusnya. Jadi artinya apa? Bahwa
tidak layak manusia itu kemudian mengklaim bahwa itu milikku. Iya, dia masih hidup. Nanti mati tidak akan jadi miliknya. Karena itu Rasulullah memberikan sebuah arahan kepada kita. Selama kita berada di dunia itu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abilus sabil. Ketika kamu berada di dunia, kamu ngambil satu dari dua posisi. Tidak ada pilihan ini. Yang pertama, ka'annaka gharibun. Posisikan dirimu seakan-akan kamu itu seperti orang asing. Siapa orang asing itu? Orang asing adalah orang yang berada di sebuah tempat yang bukan tempat tinggalnya. Kayak kalian itu orang asing. Ya kan? Di sini kamu orang asing. Jadi orang asing adalah orang yang berada di sebuah tempat yang itu bukan tempatnya. Jadi kemana saja kamu berada itu berarti kamu orang asing. Yang namanya orang asing, seperti tamu misalnya, dia mungkin bisa memanfaatkan barang yang ada di dalam, toh. Kamu bisa mana? Tapi kan kamu nggak bisa begini. Nanti kalau pulang saya akan bawa panci ini, kan nggak bisa. Saya nanti akan pulang bawa kursi ini, nggak bisa. Nanti dianggap pencuri kalian. Tapi kalian bisa memanfaatkan semuanya. Artinya apa? Meskipun di dunia ini semuanya milik kita, itu tanahnya siapa? Tanahku itu mobilku. Itu rumahku. Meskipun semua benda itu atas nama kita, surat hak milik, waduh keren dah, SHM. Ini apa ini? Sertifikatnya hak milik ya? Enggak, ini masih HGB. Kayaknya itu kalau hak guna pakai kayaknya enggak, ini masih baru HGB. Jadi orang itu kayaknya kalau sudah rumahnya SHM itu kayaknya sudah keren gitu. Surat hak milik, padahal milik dari apa? Tidak bisa milik itu. Kenapa? Karena kepemilikan bagi kita itu bukan sekedar milikul manfaat, tapi milikul amanah. Kepemilikan yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kata Nabi, karena itu posisikan dirimu seperti orang asing saja. Jangan kayak memiliki begitu. Kalau tidak ingin merasa kehilangan, jangan pernah merasa memiliki sepenuhnya terhadap yang kita miliki, meskipun itu milik kita sendiri. Nah itu. Kenapa? Ya itu tadi. Hukumnya annama lana fid dunya sayasiru li ghairina. Apa saja yang sekarang sudah milik kita nanti jadi milik orang lain. Makanya dunia itu disebut arad. Arad itu aradul hayati dunya kan gitu ya. Ada banyak sebutan. Salah satu arad benda ini bukan dunia, harta itu arad. Ada al-mal, ada al-arad, ada al-khair. Karena amaradun itu adalah sesuatu yang nanti akan berubah dan pindah pada orang lain. Jadi apa yang kita sekarang miliki itu adalah bukan milik kita. Karena milik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah, maka kita tenang. Kenapa? Allah mengklaim itu miliknya. Paham ya? Saya milik Allah. Kalian milik Allah. Kalian milik Allah. Anaknya apa? Milik Allah. Semua apa yang diri saya dan diri kalian itu milik Allah. Kalau begitu, meskipun kemudian sepertinya, artinya ketika kalian ini milik Allah, siapa yang tahu jawab? Allah. Ketika anak saya memang bilang, itu ada siapa? Anakku. Itu akon-akon. Tahu akon-akon ya? Yang ngakunya itu anakku. Jadi gitu. Ya itu anakku. Apakah kalau memang anakku benar, apakah saya bisa menjaganya benar supaya nggak mati? Ya tidak bisa. Karena itu memang itu secara gen sosiologis memang anak saya. Karena terlahir dari perut ibu, anak kalian juga anak orang tua kalian. Tapi sesungguhnya saya dan anak saya itu adalah milik Allah. Inilah namanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini bisa dua. Sesungguhnya kita milik Allah. Kalau kita itu berarti saya dan juga Anda. Kalau milik Allah berarti saya nggak punya harga, nilai saya 0. Kalian juga 0. Kalian juga 0.
Kenapa? Kita semuanya milik Allah. Artinya kalau saya melakukan perbuatan baik karena kalian, sebenarnya kalau saya berbuat baik sedekah karena supaya kalian memuji, saya ngaji supaya kalian memuji, maka sesungguhnya saya nggak mendapat apa-apa. Kenapa? Karena 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Sejuta 0 digandeng jadi 0. Artinya ketika orang berbuat baik karena orang lain, sesungguhnya dia hanya mengumpulkan angka 0, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus ada angka 1 supaya 0 ini berguna. Meskipun cuma 1 nolnya, tapi kalau nggak ada angka 1 jadi 10 dia. Angkanya 2, 100. Angkanya 3, 1000. Wah, ketika ini kamu menebarkan kebaikan kepada semua saja demi angka 1, kalian akan punya nilai. Paham ya? Karena kita tidak memilikinya. Atau inna itu sesungguhnya kami. Kami adalah saya dan apa saja terkait dengan saya. Harta saya, pesantren saya, santri saya, anak saya, itu semuanya saya. Artinya itu semuanya terkait dengan saya. Oh, innalillah, saya dan seluruh harta dan anak saya milik Allah. Lah kalau milik Allah kan enak, saya nggak usah ngurusi. Orang itu menjadi susah karena dia merasa memiliki. Wah, aku kok ada terus piye iki urip ini. Apa kawin. Waduh, kalau nikah terus kamu mikir ngurusi bojo dan anak, nggak pernah jadi nikah kamu nanti. Nanti deh, saya mau nikah kalau saya sudah mapan. Lu mapan itu ukurannya apa? Kalau selama belum pernah nikah nggak akan bisa kaya. Tapi saya nggak nyuruh kalian nikah ya. Maksud saya kalau memang sudah punya calon ya silakan. Gitu maksudnya. Kalau ya belum ya cari ilmu dulu. Kalau sudah ya silakan. Ya. Wal haqqu utai Allah Subhanahu wa ta'ala iku hina khalaqa. Ing dalam nalikane nyiptakan sapa Allah al hayat ing kehidupan wa qala dan berfirman sapa Allah rupane qol wa kuntum amwatan fahyakum. Ka'annal hayata kaya satuhune kehidupan iku tahtaju membutuhkan apa hayat ila imdadin kepada pertolongan-pertolongan minal khaliq dari Allah, dari sang khalik lil makhluk kepada makhluk hatta yumkina sehingga memungkinkan sapa makhluk hina yumkina sehingga hatta yumkina sehingga memungkinkan apa antas tamirra yen to berlanjut terus apa hayat. Fala buddha mongko ora kena ora likai atas tamirra agar senantiasa berlanjut apa al hayatu hayat. Butuh apa ayas tamirro nyento terus menerus apa al imdadu pertolongan bin ni'ami kelawan kenikmatan. Jadi gini. Jadi badda ya buddu buddan la budda min ayas tamirro misalnya gitu. Fala budda likai tastamil hayat min ayas tamirro. Biasanya kata badda ya buddu buddan fala budda ora kena ora jadi. Karena jadi begini. Kalimat wa kuntum amwatan fahyakum itu menunjukkan bahwa kehidupan ini butuh namanya pertolongan sarana di mana kehidupan itu harus tetap berjalan. Disinilah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya itu menyebutkan bahwa manusia itu diberikan dua kenikmatan. Dalam bahasa dia namanya nikmatul ijad. Nikmat diwujudkannya kita di dunia ini. Kita wujud di dunia ini saja nikmat. Kenapa? Karena kita adalah manusia. Tidak bisa dibayangkan kalau wujud kita adalah binatang. Wujud kita adalah ayam potong. Padahal 3 bulan dia hidup, selesai dipotong. Tapi manusia tidak. Bukan hanya itu, di samping kita nikmatul ijad, kan wujudnya manusia kan bisa merasakan. Iso delok wong ayu, gitu ya. Delok wong iso cerita, saya tadi itu ketemu orang yang cantik, saya bisa cerita. Kalau sapi nggak bisa, kambing ketika dia melihat temannya yang cantik juga nggak bisa. Tapi ya nggak ditubur aja kayak binatang. Cuma karena manusia punya harga diri, ya gitu, sehingga rasa senangnya kepada lawan jenis itu harus diatur, jangan sampai berjalan anarkis.
Yang kedua, nikmatul ijad. Beliau mengatakan nikmatul imdadat. Nikmatul imdadat. Nikmat pertolongan Allah demi kelestarian wujud. Nikmat pertolongan Allah demi kelestarian wujud. Jadi disebutkan bahwa karena wujud itu harus terus-terus berlangsung. Nah, sementara wujud itu tidak mungkin bisa wujud kecuali atas pertolongan Allah, yang namanya nikmatul imdadat. Makanya manusia ketika wujud di dunia, sebelum manusia ini hadir di dunia, bumi ini sudah tertata rapi. Konon membutuhkan waktu 13,5 miliar tahun menurut para ahli. Abah punya santri yang dia ahli nuklir. Jadi S2 UI jurusan fisika nuklir. Dia hafal Quran. Cuma ya belum sampai membaca 30 juz. Sekarang bikin buku Tuhan dalam rumus-rumus fisika. Nah, saya tahunya di sana. Jadi ternyata bumi ini prosesnya itu panjang. 13,5 miliar. Matahari ini suatu saat akan kemudian mengkerucut karena dilihat dari fenomena geraknya. Suatu ketika akan padam matahari ini, dan itulah namanya kiamat. Dan itu akan terjadi 4 miliar tahun. Tenang aja. Masih jauh kiamat. Nah, masih dapat nikah kamu, tenang. Nggak usah buru-buru, selesaikan dulu Al-Qur'annya. Kok ya? Ya, selesaikan dulu. Kiamat masih jauh, matahari baru akan hilang sinarnya itu 4 miliar tahun. Tenang aja, 4 miliar tahun lagi. Cuma kiamat sughra itu baru mati itu kiamat sughra. Jadi itu ya nikmatul imdadat. Maka bahkan Allah menurunkan bukan saja nikmat yang dibutuhkan kepentingan jasmani. Apa kepentingan jasmani itu? Ya bumi itu harus tenang, ada udara, ada matahari, ada siang malam, itu kita angin, itu kita butuhkan. Tapi ada juga nikmatul imdadat ar-ruh ya. Yaitu nikmat yang bersifat rohani. Apa itu? Al-Qur'an. Makanya Al-Quran itu juga nikmat, tapi nikmatul imdadat ar-ruhiyah. Karena dia dibutuhkan untuk kebutuhan rohani. Walakin ni'am akan tetapi satune pira-pira nikmat iku tadillu. Jadi ana apa ni'am ana iku tiwala fatratil hayat, sepanjang masa hidup. Maksudnya kamu dapat mendapatkan fasilitas nikmat Allah di dunia itu kalau kamu masih hidup, ya. Itu fasilitas itu. Jadi nggak usah khawatir. Selama kita yakin bahwa Allah itu Ar-Rahman, maka Anda tidak akan pernah kehilangan nikmatnya. Jadi jangan kebalik ya, jangan salah dalam berpikir. Wah, enak ya dia itu. Udah nggak pakai ibadah, ya nggak pakai beriman, nggak pakai sholat, tapi dia tetap dikasih hidup. Nah, ini cara mikirnya kebalik. Harusnya, ya Allah, lawang dia yang kafir aja dikasih hidup, apalagi sayang ibadah, loh gitu. Supaya enak kamu jalan ibadah, supaya nggak nyesel ibadah nang pangeran. Ya Allah, lawang itu kafir aja dapat nikmat, apalagi saya yang baca Al-Quran pasti dapat nikmat banyak. Makanya dah diskusi itu kan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'u'tis sa'ilin. Al-hadis atau kama qala Rasulullah SAW. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi. Siapa saja yang disibukkan oleh zikir kepadaku, masuk Al-Quran itu, siapa saja yang disibukkan dengan Al-Quran, saking sibuknya sampai dia nggak sempat minta sama Allah, ngaji terus sedina 10 juz, kan nggak tahu ndola, berarti kan nggak tahu ndonga, ngaji terus. Nggak usah khawatir. Apa kata Allah? A'taituhu, aku akan ngasih dia afdhala ma'u'tis sa'ilin, pemberian yang terbaik yang aku berikan kepada para peminta. Enak wis ta kan Al-Qur'an ku enak, kuncine donya.
Ya, nggak usah khawatiran jadi apa. Pokoknya kalau untuk kerjaan ya kerjaanmu ngaji. Gitu. Sampai kamu duwe kerjaan oleh duit, gak ya gak ngaji. Nah, nikmat itu tadi itu hanya bisa kita nikmati sepanjang kehidupan. Wa indal maut, ketika ing dalam nalika nikmati tantahi habislah apa alaqatul insan, hubungan manusia bi ni'amid dunia dengan nikmat-nikmat dunia. Loh wong gini loh kok dipertahankan mati-matian. Makanya hidup ini jangan dipertahankan mati-matian. Dipertahankan tetap mati. Hidup ini nggak usah dijaga mati-matian, nggak dijaga tetap mati. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh menjaga kesehatan. Bukan begitu. Tapi ya jangan kebacut, jadi jangan keterlaluan. Saking seriusnya menjaga kesehatan tubuhnya, tapi dia tidak perhatikan kesehatan rohaninya. Saking seriusnya dia olahraga, tapi tidak pernah olah jiwa. Saking seriusnya menghabiskan uang untuk menjaga kesehatannya, sehingga dia tidak punya dana uang untuk menjaga kesehatan rohaninya. Ini namanya orang seperti begini ini dalam bahasa hadis nama wa karahiyatul maut, benci mati. Lawang urip kok dipertahankan mati-matian, dipertahankan tetap mati, jadi gitu. Walidzalika lan krono mengkono wa indal tantahi ala qadri insan la budda ora kana ora min ayatarabbaha yento eling sobat insan ila annal asya maring sesungguhnya segala sesuatu iku musakharatun. Khabari anna iku musakharatun dintaskhir dan tundukkan lahu bagi insan. Fit dunya ing dalam dunya litakhdumahu khadama yakhdumu. Ini ada dua, ada khadama yakhdumu, ada khadama yakhdimu, tapi saya kayaknya lebih cocok khadama yakhdumu. Litakhdumahu agar segala sesuatu tadi itu melayani apa asya hu insan. Nah, karena memang nikmat itu ini adalah nikmat apa saja yang di bumi ini memang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Nah, ya. Karena itu segalanya pasti ditaskhir oleh Allah. Segalanya pasti dikendalikan oleh Allah. Kita nggak usah susah-susah. Manusia itu hanya disuruh kerja. Saya luruskan cara pandang Anda. Jangan pernah berpikir bahwa kalau Anda bekerja Anda dapat nikmat. Jangan pernah berpikir bahwa kalau Anda bekerja Anda dapat rezeki. Ini cara berpikir yang salah. Orang bekerja itu karena dia usianya memang kerja. Suatu saat usianya selesai. Padahal dia pernah tidak bekerja tapi nikmatnya berjalan terus. Dia pernah nggak bekerja tapi rezekinya jalan terus. Contohnya ya gampang kayak kamu itu. Kalian ini kan rezekinya kan lancar toh. Iya. Pernah kehabisan? Nggak pernah kehabisan? Iya. Ya, nggak usah kerja kan? Iya nggak usah kerja. Jadi ini harus jadi pelajaran bagi kalian. Jangan sampai nanti suatu saat kemudian kerja. Ketika kerja itu ngejar rezeki, ketika suatu saat Allah ngasih banyak, dia kemudian lupa bahwa rezeki itu dari Allah. Dipikir dari kerjanya, makanya jadi sombong. Loh aku ngene oleh ngene susah. Jungker wali aku ngene iki. Waduh, salamat. Atau suatu saat rezeki itu kan nggak bisa dikendalikan. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi yaqdirulah. Sampaikan kepada semua orang bahwa rezeki lancar dan nggak lancar itu bukan orang yang mengendalikan, tapi Allah yang mengendalikan. Nah kalau kemudian ketika rezekinya itu seret, waduh disalahno kabeh. Presidennya salah, menterinya salah, semua salah. Wah itu salahno kabeh. Iki gara-gara awakmu dodolan nang kene dadi aku ana saingane. Kabeh disalahno. Semua disalahkan. Ini gara-gara gagal dalam memahami rezeki. Makanya rezeki diperkenalkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu ayat-ayatnya masuk di ayat Makkiyah. Apa? Wama min dabbah, surah apa itu? Hud, Makkiyah. Wallahu faddala ba'du ala ba'din fi rizq, surat apa?
An-Nahl, Makkiyah. Wa ka'ayyin min dabbatin la ta'lamu rizqaha Allah yarzuqha wa iyyakum. Surat apa? Al-Ankabut. Al-Ankabut atau apa? Loh, masa Kaisar. 21 itu loh. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuqha wa iyyakum as-sami'ul 'alim. Makkiyah. Jadi makanya rezeki itu diperkenalkan oleh Islam untuk hal-hal yang bersifat begini, bersifat paten tadi itu di Makkiyah. Supaya apa? Ini untuk menguatkan akidah. Rezeki itu persoalan akidah. Kabeh itu pangeran ciptaan semuanya untuk kamu. Karena untuk kamu maka semua dimusakharah. Semuanya dikendalikan, termasuk rezeki dikendalikan. Makanya dikendalikan, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Ya maunya saya itu Pak, kalau memang ada yang banyak disebut, saya maunya yang banyak. Saya maunya yang banyak. Dipikir oleh rezeki lancar terus dikira enak. Ini di ayat itu, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunzil biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Kalau sekiranya Allah melonggarkan rezeki kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ard, belum tentu rezekinya itu jadi baik. Dia bisa saja rezeki lancar tadi dia menjadi berbuat keburukan, berbuat maksiat, berbuat kejahatan dan sebagainya. Walakin yunzil biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah menurunkan sesuai dengan kadarnya, apa saja yang dia kehendaki. Kata ibad itu kalau dalam teorinya itu kan ditujukan kepada hamba Allah yang baik. Ya. Jadi semua orang disebut abid, tapi tidak semua orang disebut ibad. Kalau dalam bahasanya Imam Sya'rawi, ibad itu jamak dari abidun. Abidun, abidani, abiduna, wa ubbadun, wa ubbatun, wa abadatun, abidatun. Kalau dalam Sya'rawi itu disebut ibad, itulah jamak dari abid. Kalau abdun, jamaknya abidun. Tapi di keterangan lain, abdun itu mufrad, jamaknya 2. Abid bisa ibad. Cuma kalau dicek di Al-Quran, ibad itu mengarah kepada hamba-hamba Allah yang baik. Abid itu mengarah pada hamba-hamba Allah yang buruk. Jadi, nah karena itu kalau dalam bahasanya Sya'rawi, semua orang disebut abid karena dia adalah hamba Allah. Tapi tidak semua orang disebut ibad karena tidak semua orang menyembah Allah. Faham ya? Nah, rizki lancar, rizki seret, lancar dan rizkinya lancar dan tidak lancarnya sebuah rizki itu, apa ada kaitannya dengan baik dan tidaknya seorang hamba? Tidak ada. Tidak ada kaitannya dengan baik dan tidaknya seorang hamba. Orang baik pernah ngalami seret, pernah ngalami lancar. Orang buruk pernah ngalami seret, pernah ngalami lancar. Nah, kenapa ayat tadi menggunakan li'ibad? Kenapa tidak li'abid? Nah gitu ya. Kenapa ayat yang saya bacakan tadi itu walau basatallahu rizqa li'ibadihi, kenapa tidak li'abidihi? Kenapa? Inilah rahmat Allah. Karena rahmat Allah maka kalian dikasih tahu. Kamu jangan merasa karena kamu jadi hamba Allah yang baik sehingga rezeki kamu mintanya lancar terus. Memang kamu tahu kalau lancar itu apik nang awakmu, belum tentu. Nah, gitu. Apakah terus kemudian harus baik untuk kamu? Belum tentu. Nah, ini yang harus kita sadari bersama bahwa karena memang walidalika tadi keliru nih. Oleh karena itu, karena memang kehidupan ya, falabud dalika tastamirrah, itu istilah lain. Karena kehidupan itu harus berlanjut mengikuti dan dia butuh pertolongan Allah. Nah, itu. Karena itu manusia harus ingat bahwa segala sesuatu itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak mungkin ada penyimpangan dari alam raya yang memang sudah ditundukkan oleh Allah. Tidak mungkin bumi ini kemudian goyang karena Allah sudah mengendalikan.
Nggak mungkin hujan itu kemudian menghancurkan karena Allah yang mengendalikan. Nggak mungkin matahari itu menghancurkan karena Allah yang mengendalikan. Nggak mungkin udara itu menghancurkan karena Allah yang mengendalikan. Semua yang ada di bumi ini Allah musakharat. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Nah, pertanyaannya kan ini kan harus dijawab. Bagaimana kalau kemudian bumi ini goyang? Bagaimana kemudian udara itu kemudian menghancurkan? Bagaimana kemudian alam raya asalnya bersahabat yang ditundukkan oleh Allah kok jadi menghancurkan hidup manusia? Terus jawaban kamu apa kalau begini? Ini kan perlu dijawab. Kita sebut bumi itu goyang sendiri ya berarti dia nggak ada yang ngatur. Ini kan repot ini ya. Ini kalau seandainya bencana misalnya terjadi bencana alam. Kalau kamu sebut bahwa itu bencana alam terjadi sendiri ya berarti nggak ada yang ngatur. Geledek jadi sendiri. Oh sampai geledek berarti kan nggak ada yang ngatur. Ini repot ini. Yang kedua, oh itu udah takdir. Ya itu dikehendaki oleh Allah. Loh berarti Allah kejam loh. Ini realitas ya, realitas ya. Berarti Allah kejam menghancurkan makhluknya sendiri. Kemungkinan yang ketiga, oh itu bumi itu atau alam raya ini menjadi berubah karena perilaku manusia. Ya terserah kamu milih yang mana. Tapi kenyataan jawaban itu ada tiga ini. Kalau tidak disebut karena memang perilaku alam, ya takdirnya pangeran. Ya karena perilaku manusia. Terserah kamu, terserah yang tego nanti ya kamu nyebut. Karena itu menyebut supaya kita nggak merasa salah. Tidak ada kendala psikologis, paling gampang nyebut apa? Kejadian alam loh itu. Ini paling gampang. Diwara takdirnya pangeran kok ya tega-tegane nuduh pangeran nggak becus ngurus alam raya ini. Mau disebut karena perilaku manusia nggak tega. Oh, di sana ada orang baik pak, orang soleh. Jalan satu saya sebut aja itu karena kejadian alam. Padahal menyebutkan begini saja itu juga salah. Kenapa? Alam itu sepertinya tidak ada yang ngatur. Oh, coba. Jadi saya pernah ditanya ya kesalahan manusia. Kesalahan seperti apa ya Allah yang tahu. Ini kalau dalam sifat-sifatnya Allah ini kan ada yang mengarah kepada jamaliyah yang menggambarkan keindahannya, memberikan rahmat, memberikan rezeki, mohon ampun, kan itu gambaran-gambaran sifat Allah yang bersifat jamaliyahnya. Ada sifat-sifat yang bersifat jalaliyah, menunjukkan kebesarannya, keagungannya, maha perkasa, maha memaksa, maha menyiksa, maha kuasa. Ini kan sifat-sifat jalaliyah. Nah, kalau seandainya kita banding antara sifat jamaliyah dan sifat jalaliyah, yang wujud yang mana? Yang jamaliyah. Jelas itu. Buktinya apa? Kita bisa duduk sekarang ini. Kita bisa duduk sekarang ini menjadi bukti yang paling konkret bahwa sifat jamaliyahnya Allah itu sudah terwujud. Paham ya? Kenapa? Karena duduk begini butuh bumi ini nggak goyang. Butuh udara ini nggak pernah berhenti, butuh langit ini nggak jatuh, butuh alam raya ini bersahabat. Itu semuanya jamaliyahnya Allah. Nah, jalaliyah itu berarti potensi. Nah, berarti kita dalam dua sisi ini sama-sama takut. Makanya takwa itu takut memelihara diri. Takwa itu adalah memelihara diri dari sifat jamaliyahnya Allah. Memelihara diri melalui sifat jamaliyahnya Allah dari sifat jalaliyahnya. Artinya apa? Rahmat Allah yang selama ini turun, ini kita takut. Takut jangan-jangan rahmat ini dicabut. Paham ya? Sementara sifat jalaliyah Allah ini baru potensi. Kita juga takut jangan-jangan sifat jalaliyah Allah yang berpotensi tadi itu kemudian bisa wujud loh gitu loh. Makanya takut sifat Allah, takut sifat jamaliyah Allah yang berupa rahmat yang tercabut namanya khosyah. Takut sifat jalaliyah Allah yang berpotensi wujud namanya khauf. Nah, makanya takwa itu adalah
memelihara diri melalui sifat jamaliyahnya dengan sifat jalaliyahnya. Apa yang harus dilakukan? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selama manusia itu perilakunya memuaskan Allah, perilakunya ya, bukan akidahnya. Kalau akidah itu nanti di akhirat. Selama perilaku manusia itu memuaskan Allah, maka Allah tetap musakharat. Tetap akan mentaskhir, mendudukkan alam raya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kalau tidak, dihukumlah oleh Allah. Ya. Kalau saya ini tidak ada kendala psikologis, itu karena manusia lah. Bahwa di situ ada orang baik, ya itu apa saja. Masyarakat yang baik itu bukan berarti bahwa di sana tidak ada kejahatan. Cuma yang baik lebih dominan daripada orang jahat. Masyarakat yang rusak itu bukan berarti di sana tidak ada orang baik. Cuma yang rusak jauh lebih dominan dari orang yang baik. Kalau dia kena ya itu karena hukum dunia. Makanya di dalam Al-Quran, wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya dhalimah tsumma akhadtuha. Banyak daerah yang zalim enggak seperti dibiarkan oleh Allah, enggak. Tsumma akhadtuha, nanti kalau sudah lengkap akan dihancurkan juga sama Allah. Makanya di dalam Al-Quran dua, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Surah Al-Hijr. Yang satu, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Surah Asy-Syu'ara. Jadi ada dua. Memenuhi syarat-syarat kehancuran, ada yang ngasih peringatan. Nah, kalau enggak, biarkan sama Allah. Tapi tidak mungkin dibiarkan. Makanya ayat berikutnya, qul ya ayyuhan nas innama ana nadhirun mubin. Kasih tahu kepada manusia, saya ini hanya ngasih peringatan. Kamu dengar silakan, nggak didengar silakan. Percaya nggak percaya silakan, nggak percaya silakan. Tapi nanti kalau kena des mati, lah yang kena bencana alam ini kan macam-macam orangnya kan. Ada yang baik, ada yang buruk. Nanti bagaimana Pak yang baik Pak? Nggak usah khawatir. Falladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa rizqun karim. Kalau dulu itu baik, dia dapat balasannya. Tapi walladzina sa'u fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Loh, jadi tenang aja, enggak usah ada kendala, biasa saja. Oh, di sana lupa padahal banyak orang baik, ya enggak apa-apa. Malah dia enak diselamatkan oleh Allah dalam keadaan baik. Kan enak. Ternyata bencana kalau lagi dalam keadaan baik kan enak, daripada urip suwe-suwe tahu-tahu jadi buruk kan enggak enak gitu. Wa anna hadza taskhira, yang sesungguhnya pendudukan iki iku laisa ora ana apa hadza taskhir bi qudrati ahadin, kelawan kekuasaannya seseorang, walakin bi qudratillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala, kan tetapi dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal insan hal utai manusia iku la yadri, orang weruh tidak tahu siapa al insan kaifa tammal khalq, bagaimana sempurna penyempurnaan penciptaan itu. Wala ma hiya marahiluhu, lan ora weruh maing barang hiya kang utahe maiku marahilu, tahapan-tahapan dari penciptaan, tidak tahu juga. Illa ayyukhbirana, kecuali yen to ngabarno ing kita sapa Allah Subhanahu wa taala biha kelawan marahil. Tahapan-tahapan enggak tahu. Kita cipta ya tahu-tahu sudah jadi gitu. Belakangan saja ketemu USG. Ya USG. USG itu hanya bisa analisis perjalanan. Oh ini sehat. Nanti sampai umur 6-7 bulan. Oh ini nanti lahirnya laki-laki. Ada yang di USG laki-laki nggak tahu lahirnya perempuan. USG hanya bisa memberikan seperti itu. Tapi USG tidak bisa memastikan ini telinganya kayak begini dulu makanya apa ibunya, nggak tahu. Oh ini kulitnya kuning atau putih atau hitam ini. Oh ya Bu, supaya kulitnya bagus minum kelapa muda. Mas yo kelapa muda entek sak jirigen. Entek sak drum kelapa muda. Nek bapak ireng ibu ireng tetep ireng. Dah ada urusan begitu. Jadi, tapi Allah lah yang Maha tahu.
Fa jalla jalla yaqul ma asyhadtu khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ma kuntum mutakhidhan mudillin aduda. Tidak ada seorang pun yang pernah diangkat jadi saksi oleh Allah tentang penciptaan langit. Makanya para ahli kedikdayaan ilmu pengetahuan itu hancur di balik Big Bang. Jadi ilmu itu baru bisa merambah di Big Bang-nya itu, setelah ada dentuman keras tadi. Itu kamu kalau baca bukunya itu sampai Muhammad Rifki itu. Ini dulu di Elsik. Ini bagus, enak sekali. Tapi belum terbit. Baru ngecek dan ngasih pengantar. Jadi memang baru dari Big Bang tadi itu. Terus diteliti sampai Einstein itu bingung. Akhirnya ini pasti ada sang maha cerdas yang mengendalikan alam raya ini. Jadi Allah sejauh apa yang diinformasi oleh Allah itu yang bisa kita ketahui. Selebihnya ya bayang-bayang saja, diperkirakan, oh ini diperkirakan. Ya semua kira-kira semuanya ilmu. Wa ma damu lam yushidu, selagi mereka tidak bisa menyaksikan khalqas samawati wal ard, ing penciptaan langit dan bumi, wala khalqa anfusihim, dan tidak bisa menyaksikan menjadi saksi atas penciptaan diri mereka, fala budda an nakhudha dzalik, maka ora kena ora an nakhudha yen to ngambil sapa kita dzalika ing mengkono khalqus samawati wa khalqu anfusihim anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ma ing barang amba'a yumbiuna kang menceritakan na ing kita bihi kelawan dalik sapa Allah rupanya an khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi, wa an khalqina, dan tentang penciptaan kita, wal haqiqatu. Itulah kenyataannya, bahwa kita tidak ada saksi. Wa ma ya'tina, dan apa saja yang datang kepada kita an ghairillah, teori apapun yang datang kepada kita. Gitu ya. Ya, teori apapun yang datang an ghairillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, fa huwa dhalal wa zayfun. Itu menyesat, itu sesat, tidak benar. Artinya, teori apapun itu hanya sekedar berteori, bukan hal yang pasti. Oh ini dulu itu kejadiannya sekian miliar, ya itu memang kira-kira saja. Tidak ada yang berani memastikan. Wa nahnul an najidu buhutsan katsiratan an kaifiyatis samawati. Sekarang kita menemukan berbagai macam sekian pembahasan tentang apa? Bagaimana dulu bumi dan langit itu jadi ruwet akhirnya. Tapi ya tidak apa-apa. Memang kalau itu kemudian membawa kepada ya tentang an kaifiyatis samawati wal ard wa khalqil insan, tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia. Wa kulluha lan tasila, semuanya tidak akan pernah datang, tidak akan pernah sampai ila hakikatin, kepada hakikat. Makanya tidak ada satu teori apapun yang bisa menjelaskan tentang proses kejadian alam raya ini secara pasti, ya, lantasilah hakikat. Mereka sudah ngomong juga, karena satu kebenaran satu realitas yang dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, suatu saat dia akan digagalkan oleh pengetahuan dengan penemuan-penemuan berikutnya. Makanya Al-Quran tidak bisa dikatakan ilmu pengetahuan, tidak bisa dikatakan sebagai kitab ilmu, meskipun di dalamnya ada ilmu. Bal satadillu nadhariyatun bila dalil. Akan tetapi hal itu hanyalah sebuah teori-teori, tidak ada satu bukti-bukti yang kuat. Ya mereka itu mengakui. Lidzalika qala subhanahu wa ta'ala wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Ay anna hunaka man sayati wa yadillu. Bahwa di sana akan datang seseorang wa yadillu, dan sesat dia. Wa yaqul hakadha tamma khalqus sama. Oh begini, dulu ciptaannya begini. Kita itu dibohongi juga percaya. Saya dulu itu namanya pikiran nakal ya. Saya belum tahu ini ketika di S2. Wah, apa umurnya segini? Ya, namanya pertanyaan orang nggak ngerti ya. Pak, Bapak ngitungnya bisa 6 juta tahun itu dari mana Bapak? Kau bisa tahu bahwa ini umurnya sekian?
Sekian puluh juta tahun itu dari mana Bapak bisa sampai ke sana kan? Ya ini sudah ada teorinya, nggak bisa dijelaskan ke saya. Ya udahlah, kita percaya aja. Makanya ya tidak apa-apa juga sih, supaya untuk menunjukkan bahwa itu berarti memang lama banget. Wa hakadha khalqul insan, begitu juga ada begini cipta manusia, enggak. Haulil mudillun alladzina ja'u bi asya'. Mereka orang yang sesat itu alladzina, yaitu orang-orang jauh kan teko sapa alladzina bi asya' kelawan segala sesuatu hiya wa asya' ikum min ilmillah wahda. Kenapa sampai mereka sesat? Karena dia menteorikan sesuatu yang memang hanya Allah yang mengetahui. Yaitu apa? Penciptaan langit dan bumi. Jauh tathbitan lil manhajil iman. Jauh tathbitan datang untuk menguatkan liman hajil iman. Falau lam ya'ti haul mudillun, kalau seandainya orang sesat itu enggak datang, walau lam yaqulu khuliqatil ardu bi tariqati kada was samu bi tariqati kada, seandainya tidak datang teori itu bahwa langit diciptakan seperti ini, bumi diciptakan seperti ini, seandainya tidak ada teori ini, laqulna annallahu ta'ala qad akhbarana fi kitabil aziz. Seandainya tidak ada teori itu, kita akan mengatakan Allah sudah ngasih tahu di dalam Al-Quran. Ya karena kita punya Al-Quran. Anna hunaka man sayati wa yadillu. Nanti akan datang orang yang berteori tapi dia sesat. Wah, saya kalau begini di depan para ilmuwan bisa digerutuk saya ini. Tapi saya akan baca kitab kan. Memang kitabnya begitu. Maksudnya begini. Kalau seandainya teori tentang penciptaan alam raya dan penciptaan manusia itu dianggap sebuah kepastian teori itu, maka itu jangan pernah percaya gitu, maksudnya gitu. Tidak akan sampai ada, meskipun ada super canggih teliti, tidak. Fi khalqil kaun wa khalqil insan. Ini ayat tadi loh, wa ma kuntu mutakhidhal mudilla. Walakin kaunuhum atau. Walakinna kaunahum atau fahada dalilun, akan tetapi keberadaan mereka tetap ada. Fahada dalilun, ini menjadi satu dalil ala sidqil Quran, atas benarnya Al-Quran alladzi amba'ana, yang Al-Quran sudah ngasih informasi kepada kita sejak awal, bimaji'ihim, bahwa akan datang orang kayak begitu. Kau belajar tuh kurun sebelum dia datang melewati sekian kurun. Itu kan kurun pas Al-Quran mas 15 abad yang lalu. Jadi teori-teori itu baru datang belakangan. Berteori bahwa alam raya seperti ini ya. Sayang tidak ada anak saya itu, maksudnya murid saya itu. Kalau ada murid saya mau saya konfirmasi gimana penjelasan mereka. Tapi saya baca bukunya memang tidak sampai pada tahap hakikat, tidak. Diperkirakan gitu ya. Diperkirakan bumi ini diperkirakan 13 miliar tahun baru layak untuk ditempati. Matahari ini diperkirakan dia akan kehilangan dayanya dan mati dan kemudian terjadi kiamat 4 miliar tahun. Nah, kalau gitu tenang saja, nggak usah repot-repot. Wal istifadatu utai mengambil manfaat minasyai dari sesuatu ikula taqtadi ma'rifat asrari. Itu tidak berarti bahwa dia bisa mengetahui sampai dalam-dalam rahasia-rahasianya. Bahwa dia beristifadah kemudian berteori tidak apa-apa. Tapi jangan sampai mengatakan bahwa ini pasti ini. Kadang kita dibohongi begitu. Fanahnu mathalan nastakhdim al-kahraba. Misalnya kita menggunakan listrik ini. Ma'annana la na'rif ma hiya. Padahal kita tahu listrik itu gimana bentuknya. Kamu tahu enggak? Listrik bentuknya apa? Pokoknya, ada listriknya apa? Tidak ada bentuknya. Wa kadzalika na'ishu al-ard. Begitu juga kita tinggal di bumi ini. Wa nastafidu bi kulli dhawahiriya. Kita bisa memanfaatkan apa saja di atas bumi ini. Wa kullu ma sakharahu lana. Sakharahu Allahu lana, dan semua apa yang ditakhir oleh Allah untuk kita. Wa adamu ilmina bisil khalqi wal ijad la yahrimuna ahadil faidah.
ketidaktahuan kita terhadap rahasia ciptaan dan wujud ini, la yahrimuna hadil faidah, tidak akan menghalangi kita untuk bisa memanfaatkan bumi ini. Meskipun kamu nggak tahu bumi ini gimana ciptaannya, pokoknya sekarang bisa duduk selesai. Enak toh? Iya. Tapi kerjaannya orang fisika itu begitu. Liti. Jadi dalam bukunya itu, ketika kamu minum air hangat, kopi hangat gitu, kamu mungkin hanya merasakan enaknya kopi. Tapi bagi orang fisika tidak sesederhana itu. Kopi ini tadi kan panas ya, kok bisa jadi dingin? ya kok bisa dulu pasti panas kok bisa jadi dingin ya? Oh, karena ada sih kejauhan segini diminum beres. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gini kan udah enak aja. Jadi artinya meskipun kita tidak tahu bagaimana proses alam raya ini, bagaimana proses bumi ini, ya kita bisa beristifadah di dalam. Kita bisa duduk, kita bisa mencangkul, bisa semuanya. Kamu nggak perlu harus jadi orang tukang listrik untuk bisa memanfaatkan ini. Tetapi ilmu ini penting untuk supaya semuanya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Makanya ilmu itu dibutuhkan untuk menyempurnakan iman. Sehingga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan iman supaya nggak kesasar, dengan ilmu supaya hidupnya bisa efektif dan efisien. Nah, jadi gitu. Tapi tidak selalu kemudian saya mungkin tidak tahu saat apa di periode Anda ini. Dulu saya pernah jalan-jalan itu diajak dari Beki. Jadi ada orang di daerah Sukabumi ini. Dia tidak lulus SD, hanya kelas 5 dia. Tapi sekarang top dia. Dia sudah berkeliling dunia itu di 50 negara. Orang ini 50 negara. Dia hanya bisa 2 bahasa. Bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Dia hanya bisa bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Gak sekolah. Suatu saat, makanya dia itu ahli peternakan, ahli perikanan, ahli perkebunan, ahli semua. Punya banyak ahli. Kata dia, sekarang ini anak-anak sekarang itu aneh-aneh. Ini untuk melihat bebek itu, bebek ini cowok atau cewek ya? Bebek ini jantan atau betina? Diteliti, nggak usah pakai lama-lama. Kalau saya cukup saya pukul tek, pek, oh ini jantan. Gitu. Kalau saya pukul pek, oh berarti betina. Karena dia cerewet, udah. Ini persoalan pengalaman. Saya udah tahu kapan ikan itu bermain berhubungan sama istrinya, kapan dia itu tidur. Saya tahu bebek ini udah tua atau masih muda, gampang diraba begini. Oh ini udah tua karena udah jalan kemana-mana. Jadi dia jadi konsultan di Jepang, Malaysia, Singapura, Brunei. Suatu saat dapat undangan dari Jepang dengan pakaian orang desa. Dilalah yang jemput ini terlambat di bandara di Jepang itu. Sebenarnya nggak tahu bahasa kecuali bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Tola gini, pakai peci hitam kan. Terus ada salah seorang nyamperin, Indonesia, gitu aja, ya, Indonesia, gitu. Indonesia. Lah, orang ini Indonesia. Dia maksudnya itu ada orang Indonesia yang mau jemput kayaknya. Ditunjuk itu orang Indonesia. Jalanlah dia. Ternyata benar dia yang jemput. Yang jemput tadi itu nggak ngeh kalau dia yang jemput karena potongannya nggak potongan gini masalah sampai Jepang gitu maksudnya gitu. Akhirnya tanya, Pak, Bapak pingin guide-nya ini bahasa Indonesia atau bahasa yang lain? Bahasa Sunda ada. Yang bisa bahasa Sunda. Oh ada Pak. Ada guide yang bisa bahasa Sunda. Jadi akhirnya dia di Jepang itu dipakai guide yang bahasa Sunda.
Kesana kemari pakai bahasa Sunda. 50 negara dia sudah lulusnya SD, gak lulus SD. Akhirnya zamannya Habibie, kemudian dia kan diceritakan oleh orang itu Jepang. Di Indonesia ini ada orang hebat, tapi saya nggak sekolah. Wah, pulang dari sana dicari orang itu. Coba cari orang ini. Akhirnya ketemulah orang itu. Setelah ketemu akhirnya disekolahkan. Paket A, B, C. Jadi disuruh paket A, B, C. Paket A untuk SD, B SMP, C untuk SMA. Setelah dia mendapatkan paket A, B, C 6 bulan, dia masuk IPB. Dia masuk IPB. Kalah semua anak IPB sama dia. Jadi nggak usah terlalu mendewakan ilmu. Allah yang kasih. Jadi wanastafi itu fa huwa ilmun la yanfa'u wa jahlun la yadurru. Kenapa? Tadi itu bumi misalnya, kamu nggak usah harus tahu bagaimana proses bumi dan sebagainya. Pokoknya kalau nandur, disirami ya tumbuh, selesai. Tapi bukan berarti bahwa ilmu itu nggak penting, ya penting. Pasti ada manfaat yang lain, gitu maksud. Bukan sekedar ngasih tahu nandur, no, gitu. Maksudnya begini, bukan berarti bahwa ketika kita tidak tahu tentang bumi kita nggak bisa mengambil manfaat, kita bisa. Petani itu, siapa yang dari petani? Bapaknya ada yang dari petani nggak? Petani sawah. Hah? Petani karet. Bapakmu sekolah? Oh, tikus. Enggak. Dulu sekolah? Hah? Tamat SD. Pernah belajar teori karet? Kok tahu deres gitu? Deres namanya? Deres gitu. Terus dia dari mana itu? Ada yang petani sawah juga. Tahu nyangkul, ini harus dikasih jarak, ini harus dari mana sekolah? Enggak sekolah ya. Ada yang petani lagi selain ini. Kamu bapaknya apa? Petani karet. Oh, petani sawah. Kalau kamu? Sawah, iya. Sekolahnya? IPB. Jangan-jangan anak IPB nggak mau di sawah. Jangan-jangan yang tahu ilmu karet nggak mau untuk deres karet. Jadi kalau begitu makanya ilmu dari Allah. Wal kaun musakharun li khidmatil insan. Alam raya ini ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Makanya manusia itu jangan sok gitu. Wa taskhir ma'na wa tadlil wala tatamarradu dzawahirul kaun al insan. Namanya taskhir itu, mana taskhir? Kan wasakhalo kan? Nah, taskhir makna at-tadlil. Maksudnya dibikin hina, dibikin lemah mereka, dibikin hina, tunduk, enggak bisa. Namanya taskhir itu kayak kebun ditutup hidung itu loh. Tuh, gini ya. Dia enggak bisa apa-apa ya tadi. Wala tatawarradu dzawahirul kaun al insan. Karena itu fenomena alam ini enggak mungkin menyimpang dari taskhirnya Allah, gitu loh maksudnya. Artinya takdirnya alam ini memang ditaskhir oleh Allah untuk manusia, makanya nggak bisa melawan. Tuh gitu ya. Wa idza kanat hunaka dhawair fil qaun. Nah ini. Wa idza kanat lan nalika hunaka idza mungkon nongkono pangonan apa dhawahir fil qaun, realitas alam raya, yaitu fenomena-fenomena alam raya ini tatamarradu kok menyimpang dari yang sebenarnya itu biqadarillah. Itu semuanya atas takdirnya Allah, kekuasaan Allah. Mithul fayadat, banjir, warbarokin, gunung meletus, wal kawanis tabi'iyah, gempa bumi, banjir, gunung meletus, gempa bumi. Nah, qulu inna dzalika yahdutsu liyuflitana al-haq. Ini semua terjadi agar Allah membalikkan kepada kita semua kejadian alam tadi itu
maksudnya adalah supaya mengingatkan kepada kita ila anna kullama fil kaun la yakhdumuna bidatina. Supaya kita mengetahui satu pengetahuan bahwa segala apa saja di dunia ini, di alam raya ini tidak melayani kita atas keinginan mereka. Bumi melayani atas keinginan mereka sendiri. Oh gitu loh. Hujan ngasih itu melayani mereka melayani sekenal. Sehingga ketika itu terjadi bencana mereka juga ingin, bukan begitu. Bukan la yakhdumuna bidatina. Maksudnya mereka dituntutkan bukan karena kita, maksud saya. Bukan karena kita yang mendudukkan. Tetapi mana? Wala bisa yutaratina alih, bukan juga atas kekuasaan kita untuk mengendalikan mereka. Wa innama yakhdumuna bi amrillah, akan tetapi mereka bisa melayani kita atas perintah Allah lahu kepada kullama fil qaun. Wa illa ini wa illam lam yakhdumna, kalau seandainya mereka tidak ditundukkan atas perintah Allah, lau kanat makhluqat takhdumuka bidatika, kalau seandainya semua makhluk tadi itu bisa melayani kita karena kehendak kita, faqdaru 'alaiha hina ma tatamarrad 'ala khidmatik. Faqdir 'alaiha, kendalikan mereka. Kalau mampu gitu. Untuk selalu mengikuti supaya tidak menyimpang, hujan tidak jadi banjir, bumi enggak jadi goyang, terus laut enggak jadi bencana, gunung enggak jadi. Coba kendalikan, ya enggak bisa. Wa kullu ma fil kaun khadi'un li talaqati qudratillah. Semua apa saja di bumi ini, di alam raya ini ditunduk terhadap kemutlakan kekuasaan Allah. Hatal asbab wal musabbabat khadi'atun aidan. Sebab dan musabbabat semuanya tunduk juga pada li talaqatil qudrati ilahiyah, terhadap kekuasaan Allah yang maha mutlak. Fal asbab wal musabbabat fil kaun la takhju an iradatillah. Semua baik sebab maupun musabbab, efek dari sebuah peristiwa atau peristiwanya itu sendiri, itu semuanya tidak akan keluar dari kehendak Allah. Lidzalika idza tamaradal ma' bitufan, kalau seandainya air tadi itu berubah menjadi tufan, banjir bandang. Wa tamarradar riyah bil 'asifah, kemudian angin berubah menjadi angin lesus. Wa tamarradatil ardu bil zalzal, bumi kemudian menjadi goncang. Wal barokin, bencana. Fama dzalika illa liya'rifal insan, ini semuanya tidak ada ini semuanya illa liya'rifal insan, agar supaya manusia mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan iku laisa orano apa ma iku bi qudratihi, atas kekuasaannya. Laisa bi qudratihi apa ayu sayyidira, yen to mengendalikan, menguasai sapa insan alal kaun, ing atase alam alladzi kang ya'ishu, kang hidup sapa manusia fihi dalam ayat. Wa qara wasalu awalam yara anna khalaqna lahum mimma amlatina ila akhirih. Wallahu a'lam. Jadi kenyamanan ini ditegaskan oleh para tafsir. Kenyamanan manusia di alam raya ini sejauh bagaimana sikap dia terhadap alam raya. Makanya selama perilaku itu ikhdimi man khadamini, ukhdumi man khadami, wastakhdumi man khadamaki. Layanilah orang yang melayanimu, jadilah pelayan orang yang melayaniku. Selama manusia itu perilakunya memuaskan Allah, baik kaitannya dengan alam raya maupun pada manusia, maka Allah akan tetap memberikan rahmatnya. Rahmatnya akan terus terjaga. Tapi selama perilaku manusia itu tidak memuaskan Allah, tentu saja melalui sikap kesombongannya, baik menyangkut alam raya maupun manusia, maka Allah akan kemudian menundukkan, memerintahkan alam raya itu untuk menghukum manusia. Inilah saya kira penjelasannya masih cukup banyak. Mungkin sampai di sini, insya Allah. Oh, teman-teman, ini ada kanjret. Wal insanu utai manusia iku ajizun, apes tidak mampu an ayah doa ingin to nundukaken sapa insan hayawanan ing hayawan illa bidadlilillahi lahu, kecuali Allah menundukkannya untuknya. Wa min ajib, anehnya anna katal hayawanat,
Kamu tahu ada sekian banyak hayawan tudriku ma la yudrikuhul insan fil kaun. Yang bisa yang hewan itu bisa tahu sesuatu yang tidak kita tahu. Tapi hewan tahu. Itu hewan tahu tapi kita tidak tahu. Faya tahussu bil zalzal, misalnya kalau ada gempa, itu hewan udah tahu. Dia lebih merasa lebih dulu bahwa nanti akan terjadi gempa, maka dia akan lari. Qabla ayyaqa'a, sebelum terjadi. Wa takhju min makani zalzal haribatan. Dia akhirnya lari, dia selamat. Makanya binatang itu dia lebih merasa lebih dulu bahwa akan terjadi gempa. Manusia tidak tahu. Bainal insan la yastati'u bi aqlihi, sementara manusia dengan akal kecerdasannya ayyafhama la yastati'u bi aqli ayyafhama ma yasayahdus. Sementara manusia dengan kekuatan akalnya tidak bisa. Tidak bisa gempa tahu-tahu hancur. Mau tsunami, tapi binatang punya insting bisa mengetahui itu. Saya kira sampai di sini penjelasannya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن